Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkhusus Bapak Ibu Jemaat GPD Efrata Yogyakarta. Saat ini kita akan mulai ibadah doa 10 malam kita, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh datang kepadamu, memuji dan besarkan namamu. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, dan kiranya kami boleh merasakan kehadirat Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih, oh, anugerahmu. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih
dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya Yesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lagi hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya Yesus, Terima kasih Tuhan. pujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terpuji
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Haleluya Yesus. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Aku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia,
yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan kami juga memberikan tanah hati kami yang terbaik untuk taburi kebenaran firman-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam momen pencurahan Roh Kudus di malam hari ini. Langsung aja kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. Injil Lukas, pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadamu kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Pesan firman Tuhan pada malam hari ini di Injil Lukas ini dikatakan tadi, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Puji nama Tuhan. Di malam hari ini, tepatnya di pencurahan Roh Kudus ini, bukan berarti hanya malam hari ini aja atau 10 malam aja setelah kenaikan Tuhan Yesus baru Roh Kudus bisa dicurahkan ke atas setiap orang. Tetapi Roh Kudus bisa dicurahkan kepada setiap orang. Roh Kudus bisa memenuhi setiap orang kapanpun, dimanapun. Bukan hanya 10 hari ini aja. Tapi biarlah di 10 hari ini Roh Kudus boleh terus bekerja dalam hidup kita. Kita pastikan bahwa Roh Kudus terus mengurapi kita. Mari kita akan bahas satu persatu ayat yang sudah kita baca. Ayat yang ke-9, di sini ada 3 perintah yang ditulis oleh Injil Lukas ini. Yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Ada 3 perintah. Ketiga perintah ini ada dalam kesatuan. Jadi gak bisa dipisahkan. Minta, cari, dan ketok. Gak bisa dipisahkan. Atau hanya meminta saja. Gak bisa. Atau hanya mencari saja. Gak bisa. Atau hanya mengetuk saja. Gak bisa. Tetapi ketiga perintah ini ada dalam kesatuan. Orang yang meminta, dia tidak pasif. Hanya meminta saja kepada Tuhan. Tetapi dia juga aktif untuk mencari juga. Orang yang mencari, dia gak hanya mencari saja. Ya. Tapi dia juga harus bilang apa yang ia cari. Sampaikan kebutuhan kita. Juga halnya orang yang mengetuk, dia gak bisa hanya cuma mengetuk saja. Untuk meminta mengetuk kepada Tuhan. Mengetuk pintu terus gak bisa. Dia juga harus melakukan aksi. Apa? Yaitu mencari juga. Makanya saya katakan 3 hal ini ada dalam kesatuan. Gak bisa dipisahkan. Harus ada inisiatif dari diri kita sendiri. Kita harus menjadi aktif, bukan hanya pasif saja.
Yang berikutnya, ayat 9 ini, di dalam 3 perintah ini ada hubungan aksi dan reaksi. Apa aksi dan reaksinya? Ketika kita meminta, Tuhan berikan. Jelas firman Tuhan. Ketika kita mencari, dibilang kamu akan mendapat. Ketika kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Jadi ada aksi dulu dari kita. Saya katakan tadi, ada aksi dulu kita. Mulai kita meminta kepada Tuhan. Mulai kita mencari. Mulai kita mengetuk. Baru Tuhan akan bereaksi. Dikatakan Tuhan akan memberikan. Pintu akan dibukakan. Kamu akan mendapat. Itu yang Tuhan sampaikan. Jadi ada proaktif kita dengan Tuhan. Gak bisa kita hanya pasif. Ini untuk menerima Roh Kudus. Ayat yang 13 katakan tadi. Kita harus proaktif dengan Tuhan. Terus kita bahas ayat yang ke-10. Ayat 10 saya bacakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Yesus kembali ulangi pengajarannya di ayat 9. Tapi dengan suatu hal yang berbeda. Dengan suatu hal yang berbeda. Kata-katanya hampir sama. Tapi maknanya berbeda. Mari kita lebih detail di sini. Di ayat 9, ketiga perintah itu hanya perintah saja. Kata minta, cari, ketuk, itu hanya perintah saja. Tetapi di ayat 10 ini memiliki arti yang berbeda. Artinya apa? Mendorong kita untuk bertekun. Dengan kata apa? Kalau di ayat 9, kata minta memakai kata aitet. Ayat 10 memakai kata aiton. Artinya terus menerus. Jadi minta dengan terus menerus. Ini yang di ayat 10. Kalau di ayat 9 tadi katakan hanya meminta saja kepada Tuhan. Tapi di ayat 10 berbeda. Meminta dengan terus menerus. Mencari dengan terus menerus. Mengetuk dengan terus menerus. Nih. Perbedaannya. Ini ayat yang 10. Jadi jangan pernah merasa puas jika kita sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, terus kita gak mau mencari lagi. Kita gak mau meminta lagi pada Tuhan. Kita gak mau mengetuk lagi pada Tuhan. Jangan puas. Jangan puas di situ aja. Terus menerus biarlah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus menerus. Ini ayat 9-10. Kenapa Tuhan bilang seperti ini? Kenapa kok terus menerus? Gak hanya cukup sekali. Ya, karena Tuhan tahu kita butuh Roh Kudus itu dalam hidup kita. Kita gak mampu tanpa Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus adalah yang dijanjikan oleh Yesus saat ia naik ke surga. Kenapa? Yesus gak mau meninggalkan kita seorang diri. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Itu firman Tuhan. Makanya Roh Kudus yang dijanjikan pada kita. Tergantung kita. Kita mau gak mencari. Mau gak meminta kepada Tuhan. Mau gak mengetuk itu. Untuk kita mendapatkannya. Untuk pintu dibukakan bagi kita. Tergantung kita sendiri. Tergantung kita sendiri. Itu ya 9-10. Ada inisiatif dari manusia untuk mencari Allah. Yesus sudah turun datang ke dunia. Untuk apa? Mencari yang hilang. Untuk mencari yang hilang. Sedangkan kita gak mau proaktif dengan Tuhan. Gak mau datang kepada Tuhan. Seharusnya kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Terus ayat selanjutnya. Saya bacakan ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular
kepada anaknya itu ganti ikan. Ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Ini adalah pemberian yang terbaik. Ayat kata minta, cari, ketuklah. Itu bukan soal perkara duniawi. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Itu tentang hal kekhawatiran. Jadi kalimat di sini minta, cari, ketuk, bukan untuk perkara-perkara yang akan binasa. Perkara-perkara dunia ini bukan. Tapi apa? Tentang Roh Kudus. Ini adalah pemberian yang terbaik. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang menguatkan kita dalam menjalani hari-hari yang sulit ini. Roh Kudus yang menghibur kita dalam kesesakan dunia ini. Roh Kudus yang menolong kita. Itu merupakan peran-peran daripada Roh Kudus. Saya tertarik kepada kata yang jahat. Ayat 13 jadi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Lihat ini. Kata yang jahat mengacu kepada keberdosaan manusia. Jadi manusia yang berdosa saja, dia akan memberikan yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang gak pernah mengenal dosa. Perlu garis bawahi di sini. Manusia yang berdosa saja, yang penuh dengan kelemahan, dia mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mampu memberikan yang terbaik. Apalagi Bapa kita yang di surga. Apa sih yang kita butuhkan? Apa? Biarlah Roh Kudus ini yang terus memenuhi hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini. Itu merupakan pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah zamannya Roh Kudus berkarya. Zamannya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ini adalah janji yang Yesus berikan kepada manusia. Ini adalah janji yang saat ini sudah digenapi oleh Tuhan. Bahwa Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Puji nama Tuhan. Kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Jangan pernah kita mencari. Dan jangan pernah kita lupa untuk terus mengetuk kepada Tuhan. Jangan puas dengan apa yang ada saat ini. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, semakin dekat lagi. Terus cari hadirat Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus minta kepada Tuhan. Biar Roh Kudus jangan pergi dari hidup kita. Jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan mengeluarkan buah-buah dari Roh itu. Hidup kita akan mematikan perbuatan daging itu ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jangan pernah puas dengan apa yang terjadi sekarang. Terus kita cari, terus kita minta kepada Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, kesempatan ini, kita boleh terus bersekutu dalam hadirat Tuhan. Pesan saya, jangan pernah puas dengan apa yang terjadi. Kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, terus minta kepada Tuhan. Jangan sampai Roh Kudus itu pergi dalam hidup kita. Karena kita tidak mampu tanpa Roh Kudus itu. Puji nama Tuhan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan di malam hari ini. Buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami.
Jika kami ada sebagaimana kami ada di malam hari ini, bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Roh Allah yang ada di dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami ini Tuhan. Berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di GBD Efrata ini. Terus pererat mereka dalam tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh mencari Engkau Bapa. Biar mereka lebih tekun lagi, lebih setia lagi dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang pulihkan negara kami. Tuhan yang pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu. Kembali meneguhkan kami di malam hari ini Tuhan. Jangan pernah kami merasa puas dengan apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus semakin setia, semakin dekat, terus mencari Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akhiri ibadah doa pencurahan Roh Kudus di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.